Halo, selamat malam semua. Halo, halo. Kenalin aku anak pertamanya Aep ya. Azam tuh anak kedua teman-teman. Ya, aku anak tunggal dan mamaku single parent teman-teman. Ini definisi keluarga kecil yang sesungguhnya. Isinya cuma 2. Sepak takraw aja 3 loh. Belum tentu mereka keluarga ya bang ya. Aneh bro kehidupan. Makanya selama aku di kompetisi ini aku selalu bahas mamaku teman-teman. Karena memang dari kecil aku tuh gak pernah tahu muka bapakku. Bisa jadi Aep bener, kita gak tahu. Kita gak tahu. Iya jadi aku gak pernah ngeliat karena fotonya pun gak ada bang. Mungkin dibuang sama mamaku. Sekalinya ada, fotonya dicoret-coret. Dicoret gitu, dibikin brewok. Lihat, wah Surya Paloh. Nggak gitu, biasanya kan pasangan kan gitu ya bang ya. Kalau pasangan tuh putus, pasti barang-barang pemberian pasangannya dibuang gitu. Mungkin mama aku gitu. Berantem udahlah kita pisah aja gitu. Bapakku cabut kan, mama aku marah. Baju dibuang, sepatu dibuang. Aku lahir nih bang, ini punya aku nih. Nah jangan dibuang itu. Iya makanya semenjak kejadian itu bang. Selama 24 tahun, bapakku itu gak pernah kontak sama aku. Aku penasaran. Apa benar dia Surya Paloh gitu kan? Enggak. Enggak, aku penasaran akhirnya aku cari di TikTok. Karena dulu sempat ada tren TikTok Do Your Magic. Pada tahu semua? Jadi TikTok Do Your Magic itu, kita nyari apapun yang hilang selagi masih ada ya. Itu bisa ketemu teman-teman. Bisa tuh nyari keluarga yang hilang, nyari motor yang hilang, nyari rambut. Rambut gak bisa apa dia? Nggak, tanam. Akhirnya ketemu teman-teman. Akhirnya ketemu. Ada followersku yang ngirimin dari DM IG. Video bapakku gitu. Dikirimin. Pas ku cek. Oh iya ini bener bapakku gitu. Kenapa aku bisa tahu? Soalnya pas aku nonton video itu. Ku pause. Ku coret-coret. Oh iya Surya Paloh. Iya ini nih. Cuma yang jadi masalah, isi videonya bapakku main piano bang. Main piano. Maksudku, hei ini anakmu. Harusnya kau cari anakmu. Malah nyari nada deh. Maksudku tanggung jawab kek. Apa kek ngasih info apa minta maaf. Makanya atas kejadian ini teman-teman aku mikir. Ternyata selama ini aku yatim piano. Udah itu aja. Thank you. Tak lontong. Bagas. Cak. Gimana ketemu bapak pertama kali? Sedih tadi sempat nangis. Tapi kalau Aep dicoret-coret brewok juga nggak mirip Surya Paloh ya? Bukan ya, nggak mirip. Tapi memang menarik, ini kayaknya sesuatu yang kamu bangun dari fakta yang ada tentang kamu itu semuanya tadi menarik sekali. Bahkan ketika baru perkenalan keluarga kecil yang sesungguhnya sim takraw aja 3 orang lebih banyak takraw walaupun mereka bukan keluarga ya. Ya saya doakan kamu walaupun hanya sama mamamu ya. Mudah-mudahan bisa jadi tim takraw yang hebat. Jangan Cak. Bukan itu? Bukan mau. Oke, bulu tangkis lah. Boleh. Menarik. Dan saya mudah-mudahan, tapi belum pernah ketemu ayahmu. Kalau ketemu belum Cak, cuman waktu di video itu video callan sempat. Oh sempat video callan, bukan melihat video tapi sempat berkomunikasi. Ya dari video itu aku konfirmasi ke mama, mak ini bukan orangnya, aku bilang bener. Kira udah video call gitu. Kalau misalnya ini piano itu didatangkan. Bapak ya Cak. Itu bagaimana? Ngedatengin piano maksudnya? Ya, kali kalau pianonya datang bapaknya ngikutin pianonya kan.
Tapi masih nyari nada ya. Jadi bapak lu Purwacaraka. Karena tadi bingung kan dia nggak nyari anaknya tapi nyari nada. Jadi kalau pianonya dibawa kan dia tetap ngikutin nyari nada gitu. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Kan dia padahal yang ngomong sendiri. Bisa gitu. Pokoknya pertahankan itu. Jangan pernah ketemu dah. Dengan pianonya. Oh, iya, siap. Kalau bapak boleh lah. Mengalir aja lah kayak Jirayu tadi ketemu. Ya. Keren. Thank you, Bagus. Cak. Bagas, itu waktu video call umur berapa? Umur 24 tahun, Cak. Oh, baru Sekarang jadi udah- baru-baru? Enggak, sekarang udah 26. Jadi berapa tahun lalu? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Sampai sekarang masih main piano bapakmu. Tapi belum nggak komunikasi lagi. Waktu itu sempat setelah video call 5 jangan Mas, nggak usah, nggak terlalu sedih. Setelah video call itu 5 bulan lagi baru Si telepon minta lagi. ya telepon lagi. Terus bapakmu bisa alat musik yang lain nggak? Karena kayaknya habis ini audisi bapak-bapak kita ya. Bagas, menurut aku ini show kamu terbaik. Oke. Kenapa? Kamu kan biasanya suka ada yang nggak jelas tuh, ya. Aduh, ada yang kayak gitu. Ini nggak ada sama sekali. Jadi semuanya runut bagus banget, kita ngikutin banget. Love per minute-nya juga bagus, keren, dan temponya pas banget. Menurut aku ini paling keren dari show kamu yang udah. Thank you, Pak. Keren. Ada yang mau ditambahin? Bagas, kangen nggak sama bapaknya? Kan belum pernah ketemu, Bang. Paling ya pengen ketemu aja sih tapi Pengen ketemu. pengen ketemu. Oke ini dia, malam ini. Kita sudah membuat satu kejutan untuk Bagas. Kita bakal mendatangkan Mama Bagas. Kan Bapak, Bang. Tapi aku harap nggak usah ketemu sama bapakmu karena itu bisa jadi makin banyak premismu. Gitu, Bang. Jangan emosi, kan kita lagi gosip. Iya, enak kali ya kalau gosip sambil nyemil tahu. Nyemil-nyemil dulu lah. Nih. Dilan kan? Iya, paling tahu loh dia loh. Tinggal kontraknya lah dikirim ke rumah ini. Paling nggak hampersnya lah. Ini ayolah Pandro lah, gitu. Bang Oki jauh nih soalnya. Nih miskin kasih teman-teman, dong. jangan lupa kalau misalnya ada yang mau cemilan seru, ini ada Dilan Cookies Choco Chip. Kita coba makan dulu ya kan. Paling enak nih kalau lagi cerita-ceritaan sama teman, ngumpul-ngumpul kayak kita ya. Seru banget kan, kayak bener-bener menarik banget, seru banget. Cheers. Pandro udah makan duluan sendiri, gimana sih gak setia kawan. Coba kita makan dulu deh. Ini choco chipsnya banyak. Terus juga cookiesnya wangi, enak banget. Pokoknya coklat Dilan mah enaknya emang bikin rindu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan gue Bak Mandi anaknya Aep. Aman ya Papa? Ya perkenalkan nama gue Andi Kurai, Andi kurang kurus bray. Gue tuh resah setiap kali kalau main game di kompetisi ini. Karena gak ada yang cocok gamenya sama gue. Yang cocok sama gue cuma Garuda Crunchy. Di kompetisi ini ada namanya game. Game tarik menarik. Jadi ada 4 peserta. 4 peserta itu berada di 4 sudut dan tarik menarik. Jadi setiap peserta diikat badannya pakai tali. Dan ada tali yang gak muat di badan gua. Dan akhirnya leher gua kecekek. Ini yang membuat gua kayak bacang. Dan lawan gua di sini ada Om Sam
Jerry dan Mang Aep. Kalau Om Sam gak usah diapa-apain. Minggu lalu udah keluar kan. Jerry. Ini Jerry tarikannya kencang banget. Kayak narik motor gak bayar angsuran. Mang Aep sapam. Buru-buru banget nariknya. Kayak pengen ngelihat tetangga. Pembantu maksudnya. Dan gua kecekek. Kayak guru honorer lihat slip gaji loh. Masih kecekek nih gue nih. Masih kecekek berasanya sampai sekarang gitu. Dan gua juga resah gitu. Di kompetisi ini ada namanya kelas-kelas yang harus diikuti semua peserta. Gua ikut kelas yoga bersama Anjasmara. Jadi peserta di sini momennya kita tiduran sambil nutup mata. Dan diiringi musik relaksasi gitu. Teman-teman ngira gua tiduran. Beneran. Padahal teman-teman yang gak ada yang masih kecekek. Masih kecekek loh ini. Padahal teman-teman gak ada yang tahu. Di tidur gue tuh gue lagi yoga loh. Badan gue melenting ke belakang. Gue cium lutut tapi lutut gue menolak. Jari tangan gue ketemu jari kaki. Ternyata dia COD-an. Dan gak hanya itu. Gue tuh di setiap kelas teman-teman bilang katanya gue ngantukan. Ada namanya kelas dance ya. Teman-teman tuh sebel karena gue dipuji pelatih katanya. Kamu penuh dengan emosi main dance-nya katanya. Mata kamu berkaca-kaca. Padahal yang anak-anak gak tahu. Gue berkaca-kaca karena gue ngantuk. Oke, terima kasih. Andi Kurai. Halo Bang Oki. Aduh kecekek bener. Kalian harus apresiasi Andi Kurai malam hari ini. Terima kasih Bang Oki. Dia benar-benar memperbaiki cara berstand up dia. Kalau di minggu-minggu sebelumnya dia udah tahu ada satu hal yang lucu. Terus dia bingung aja nyarinya, yang penting hal lucu itu dia sampaikan di akhir. Tapi di sini dia benar-benar pakai formula stand up. Dia bangun setupnya, dia cari premisnya semua segala macam. Walaupun punchline-nya masih kadang, nah tuh tiba-tiba kecekek. Tadi tuh kok lupa atau gimana? Iya Bang, lupa Bang. Lupa? Iya. Lupa sama materinya. Iya. Tapi kok pinter aja, kayak masih kecekek nih gitu. Cuman ada satu punchline yang aku gak tahu punchline-nya seperti apa. Tapi aku ngelihat Bang Danet tutup mulutnya pakai jaket. Itu berarti Bang Danet kok ini punchline-mu gitu. Sorry Bang Danet. Aku ngelihat Bang Danet tiba-tiba Bang Danet gini. Itu kan berarti Bang Danet, lo kok itu gitu. Tapi betul, aku betul-betul mengerti bahwasannya ada progres yang terjadi samamu di perform stand upmu. Walaupun secara penampilan belum yang benar-benar baik semua segala macam, tapi aku senang ngedengerin masukan semua segala macam. Kau mulai memperbaiki cara stand upmu. Tepuk tangan buat. Terima kasih Bang Oki. Mas Indra? Padahal kita ngeliatin ke sana. Aku nggak merasa dilihatin. Silakan Pak De. Andi Kurai. Iya Pak De. Ya, kalau saya lihat ada kemajuan kamu nggak lompat-lompat aja gitu. Biasanya kamu lompat-lompat ya, benerin celana lagi. Sekarang celana ngepas Udah kayaknya ketat, ya. Pak De. Ngepas ya, kempit iya. Ya, benar yang dibilang Oki, memang kamu tertib ya. Ini kali ini tertib, cuman memang ada beberapa kelupaan ya. Dan kelupaan itu, wah, gitu. Kalau kita biasanya di film tuh lagi take kayak gitu, ada yang salah gitu. Andi kira soalnya kan kayak gitu, seperti kayak gitu. Ada juga yang ngomong jorok kayak gitu. Nah, tapi kamu dengan seperti itu, dengan kelihatannya memang tidak ada yang tahu. Tapi kalau menurut saya yang pas kamu tadi banyak yang tahu. Jadi memang harus
dibenerin. Karena prinsipnya adalah bagaimana kamu menguasai dirimu sendiri. Bagaimana kamu memenangkan apa yang ada di depan itu dengan mengalahkan dirimu sendiri. Itu aja sih sebetulnya. Tapi selebihnya kamu udah mulai tertib nih, udah mulai bagus, sudah mulai ada ada tahapan-tahapan. Ya polanya ada tahapannya segala macam dan ini aku mah nggak emosional. Biasanya suka kadang-kadang rada emosional. Keren. Terima kasih. Andi. Ya, Cak. Satu yang harus diingat terutama kamu ya. Jangan dengerin omongan orang lain, jangan pedulikan omongan orang lain, maka kamu akan disebut bebal. Betul. Lah iya. Betul, gitu ada yang salah. Enggak, gue baru lagi mikir. Untuk menjadi bebal. Pasti terinspirasi dari Aep. Tadi Aep bilang soalnya di keluarga jangan dengerin orang lain. Gitu. Lah iya, kalau pengen disebut bebal, artinya kamu tidak bebal kan? Kamu guru punya modal, kamu senang didengar dan kamu juga senang mendengar. Dan mudah-mudahan ini bisa semakin baik ke depannya ya. Walaupun mungkin agak terasa mencekik. Kok udah datang? Ih. Panik, dilanin aja pakai Dilan Bar. Paduan 5 kelezatan jadi satu dengan topping coklat asli dari Dilan. Untung ada Dilan Bar. Dilan Bar, enaknya nenangin hati. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan saya William, dokter dari Papua. Dari semua peserta yang di sini, saya yang paling populer. Saya sudah dapat hashtag dari netizen, teman-teman. Hashtag William out. Biasanya saya sebagai dokter diharapkan hadir. Tapi ketika jadi komika, saya diharapkan pulang, teman-teman. Minta tepuk tangannya teman-teman semua. Lagian teman-teman, dari awal audisi di Bali sampai dengan show kemarin, netizen banyak yang bilang, dokter nggak lucu nih, dokter nggak bisa bikin lucu. Emang dokter nggak bisa bikin lucu teman-teman. Dokter bikinnya resep. Kalian mau datang ke dokter pusing-pusing, minta resep obat, pas buka resep tebak-tebakan. Penyakit apa yang bikin pasien kabur? Malah lari. Ada lagi teman-teman, ada lagi satu lagi. Ada satu lagi. Penyakit apa yang bikin pasien rapi? Demam berdasi. Kayaknya yang kedua kurang ya. Lagian teman-teman, setiap kali saya di karantina, mereka bilang, ayo keluarin keresahan dokter, keresahan dokter. Dokter itu tidak punya keresahan teman-teman, punyanya solusi. Yang punya keresahan itu pasien. Pasien datang, dokter saya pusing. Solusinya kasih obat, suruh istirahat. Coba kok dokter juga punya keresahan. Dokter, saya punya keluhan. Ya saya juga punya. Tapi dokter, saya udah gak tidur nih. Saya setiap tidur jam 3 pagi. Lah masih mending. Kalau tidur jam 3 pagi, saya gak tidur-tidur. Karena urusin kayak kau ini. Dan teman-teman selalu dibilang keresahan. Jujur saya gak punya keresahan. Saya punya kebingungan. Saya bingung harus bersikap apa ketika pasien saya sehat. Saya harus senang atau sedih. Sebagai manusia, saya punya hati nurani. Ketika sehat, saya pasti senang. Tapi kalau semuanya sehat, saya lapar teman-teman. Gimana? Lagian mereka tanya, keresahan. Saya tuh gak punya keresahan. Yang punya keresahan itu mama saya. Bayangkan Bayangkan udah kasih sekolah anaknya.
Sampai jadi dokter malah milih jadi pelawak. Pas saya tanya, "Mah, saya mau ikut pelawak." William, saya kasih kamu jadi dokter untuk sembuhkan orang. Bukan ditertawakan orang. Mah, lagian gak ada yang tertawa juga di sini. Saya William, terima kasih. Cak Lontong. Menurut aku sebenarnya yang paling menarik dari penampilan ini justru yang di terakhir tadi. Cuma karena waktu tadi ya, jadi mungkin jadi masalah. Lebihnya berapa? 13. Karena ketika 13 hari. keresahan terbesar. 13 detik. Itu kan. Apa coba? Belum. Jadi ini sederhana. Ini maksudnya kenapa itu menarik buat aku, karena itu pas dengan kondisi kamu gitu. Keresahan mama kamu, harusnya menurut kamu itulah orang yang layak resah terbesar yang sepengetahuan kamu itu mama kamu. Karena ingin kamu jadi dokter, membiayai kamu jadi dokter, tapi kamu malah mau jadi pelawak. Iya kan? Ketika mama kamu bilang pengennya anak jadi dokter bukan diketawain orang, tapi kamu membesarkan hati mama kamu. Di sini juga nggak ada yang ketawa kayaknya. Itu sebenarnya itu sangat menggambarkan kamu. Ini kita mau jujur. Itu sebenarnya kalau kamu taruh di agak tengah tadi itu sangat menarik. Itu sebuah kejujuran yang kamu gabungkan dengan keresahan-keresahan yang secara faktual itu sebenarnya saya nggak tahu itu keresahan mama kamu yang sebenarnya atau enggak, tetapi secara faktual itu bisa menggambarkan kondisi kamu. Dan itu pas banget, itu konteksnya pas. Kalau nggak keburu waktu, kamu lebih tenang membawakan mungkin lebih pas. Itu bisa pecahnya di situ. Karena kamu sudah dapat hashtag William out kan? Iya kan? Benar, Cak. Artinya itu bisa menggambarkan kamu dengan kamu timing ngomongnya pas gitu, itu pasti jadi ledakan tawa itu harusnya. Terutama yang bikin hashtag buat kamu itu pasti merasakan itu. Ya. Baguslah buat aku. Terima kasih banyak, Cak. William. Ya, Pak deh. Jadi keresahanmu itu akan dinilai oleh Oki. Sebentar aku ada penasaran. Tadi apa yang malalari apa? Malalari. Cak. Malalari. Penyakit apa yang buat pasiennya kabur? Malalari. Sebenarnya malaria kan sudah ada larinya kan? Malari. Ya, malaria itu udah ada larinya. Iya kan? Malaria. Lari nih dia. Malaria kan sudah iya. kan Malari ya. Usah dibikin malalari ya. Kan lainnya ditambahin satu lagi kan sama dia, malalari. Belum sampai sana memang, Cak. Iya kan? Belum sampai sana. Kan sudah ada larinya. Ya. William lagi-lagi nggak yakin sama materinya. Kau tadi waktu ngasih tebak-tebakan, nggak yakin aja kok sama tebak-tebakan itu. Suaranya nggak jelas, ngebawainnya nggak jelas. Terus formula tebak-tebakan itu sebenarnya sudah dipakai sama salah satu komik dan itu ikonik buat dia kayak begitu. Maksudnya mungkin bisa dikorek lebih jauh tuh, nggak harus bikin resep dikasihnya tebak-tebakan gitu. Emang mau aku jadi dokter ngasih resep pas dibuka isinya cak lontong gitu. Kan lebih membingungkan. Sakit apa demam dikasih cak lontong. Coba kau bayangin. Kan jadi tipes malah. Kayak gitu. Maksudnya nggak harus tebak-tebakan sama segala macam. Tapi ya itulah mungkin kau kepikirannya ke situ. Tapi ya sayang aja kau masih tetap nggak yakin sama materi. Padahal closingmu itu tadi lucu sekali. Betul kata Cak Lontong ketika mamamu berharap kau jadi dokter. Tapi mamamu kesel kau capek-capek jadi dokter. Malah diketawain orang. Tapi kau bilang enggak terlalu diketawain. Nggak ada yang ketawa. Itu tuh kita ngerasa kayak itu tuh lucu kali. Tapi sayang kok nggak yakin bahwa ini tuh. Itu aja sih sebenarnya. Ya
Mudah-mudahan William fokus jadi dokter ya. Nah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi mungkin bisa diperbaikin lagi. Dan dari minggu lalu juga Bang bilang, yakin aja sama materinya. Ketika kau yakin bawain materimu bakal berjalan dengan baik ke penonton. Itu aja.